besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bangsa, suku dan bahasa akan menyatakan Kau Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Yes. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau menyatakan Jesus.
domba. Haleluya, haleluya, jalannya menakutkan. Setiap bidang, suku bangsa, setiap waktu dan kurang, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lagi kami nyatakan Tuhan, haleluya, 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 bagi anak domba. Yesus Tuhan, haleluya, jalannya menakutkan. Setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan kurang, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Oh, Dia Sang Raja, Raja atas segala raja. Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Ku saksikan kekuatan-Mu dalam hidupku.
Shalom Bapak Ibu semua. Pada minggu pagi hari ini saya akan membawakan topik renungan yang berjudul Demonstrating Faith Through Action atau menunjukkan iman melalui perbuatan. Ayat bacaan pada minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 yang bunyinya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang yang mengambil ayat ini sebagai ayat emas karena mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya untuk mempunyai iman. Bahkan di kitab Matius 17 dikatakan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi saja kita sanggup untuk memindahkan gunung. Mengandung makna betapa pentingnya kita untuk memiliki iman. Kembali kepada ayat di Yakobus tadi dikatakan bahwa iman jikalau tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan baik yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus seharusnya mampu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak melakukan perbuatan baik karena kita baik, tapi karena Allah baik dan Allah telah terlebih dahulu telah berbuat baik bagi kita. Kita juga tidak melakukan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan, sebab keselamatan adalah kasih karunia Allah semata, bukan hasil usaha kita. Seperti dikatakan di kitab Efesus 2 ayat 7-8. Namun, setelah kita menerima kasih karunia dan kebaikannya melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan iman yang memuliakan Allah. Demonstrasi iman melalui perbuatan baik ada sesuatu yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Saya sebagai orang tua selalu ingin menunjukkan contoh dari perbuatan baik kepada anak-anak saya. Karena saya pun belajar untuk berbuat baik yang tertanam dari orang tua saya. Contoh, orang tua saya tidak membeda-bedakan makanan yang ada di rumah dengan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kami. Karena saya dan istri juga mempunyai orang tua yang memiliki sifat yang sama, jadi di rumah kami pun mengajarkan kepada anak-anak kami untuk selalu memberi makanan yang kita punya kepada pembantu di rumah. Jadi di rumah kami, makanan yang kami makan adalah makanan yang juga dimakan oleh pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kami. Kebetulan kami juga makan makanan yang halal, jadi tidak masalah bagi mereka yang beragama mayoritas untuk bebas memakan makanan di rumah kami. Bahkan sudah biasa di rumah kami, jikalau kami memberi makanan dari luar atau take away, sebelum kami makan, anak-anak kami minta untuk membagikan dahulu dengan pembantu yang bekerja di rumah kami. Jadi kami makan bersama-sama. Hal itu merupakan suatu kebiasaan yang sangat menyenangkan di rumah kami. Oleh sebab itu ketika pembantu kami pulang kampung, biasanya di momen Idul Fitri, dan ketika kembali ke rumah kami, mereka seperti membawa semua hasil kebunnya dari desa, seperti kacang tanah, buah-buahan, dan kerupuk asli khas dari desa ke rumah kami. Jadi rumah kami penuh oleh banyak hasil-hasil kebun, jadi bisa seperti membuka toko dadakan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38, di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan perbuatan baik dimanapun dia berada, dan selalu terbeban untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Hal itu dilakukannya oleh karena kuasa Roh Kudus yang senantiasa dekat dan melekat dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kedekatan dengan Bapanya lah yang membuat Yesus senantiasa menjadi contoh untuk berbuat baik kepada semua orang. Refleksi dari Tuhan Yesus tersebut dapat mendorong kita untuk melakukan hal yang sama pada kita. Ketika kita memutuskan untuk dekat dengan Tuhan Yesus, dengan menghidupi firman yang kita baca setiap hari, dan disertai dengan berdoa senantiasa pada Tuhan Yesus, maka otomatis kehidupan kita memancarkan perbuatan baik senantiasa. Sekarang, apa tujuan kita mendemonstrasikan iman melalui tindakan nyata? Kesatu, untuk menjadi selaras dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Selaras dengan tujuan Allah dapat dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup dengan menuruti keinginan pribadi, melainkan diarahkan pada rencana dan kehendak Allah. Dalam kitab Lukas 22 ayat 42 dikatakan bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tunduk pada kehendak Bapanya. Ketika kita selaras dengan tujuan Bapa di surga,
maka kita akan mengalami shalom atau damai sejahtera dalam batin kita dan kehidupan yang berbuah. Di tempat saya bekerja, setiap pagi saya selalu mengarahkan karyawan yang ada untuk bekerja sesuai dengan arahan yang saya berikan. Karena mereka menuruti arahan saya, maka ketika ada masalah apapun yang mereka hadapi, saya akan bela mereka. Dan bahkan, jikalau perlu, saya take over pekerjaan mereka sampai masalah itu selesai. Akan tetapi sebaliknya, jikalau mereka tidak mengikuti arahan saya, atau dengan kata lain, mereka merasa pintar sendiri, maka ketika masalah itu datang dalam pekerjaan mereka, saya akan biarkan mereka mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Jikalau memang mereka stuck atau tidak mendapatkan solusi dari masalah tersebut, baru saya akan menegur dan membantu mencarikan solusi bagi mereka. Yang kedua, memancarkan kehidupan Kristus di dalam diri kita sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Artinya, kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Seperti karakter yang penuh kasih dan teladan Yesus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti surat Paulus di Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang lain bisa merasakan kasih, sukacita, kesabaran, dan kebaikan melalui kita. Ketika anak saya tidak sabaran melalui suatu proses, maka saya sering menegur dia. Contoh, ketika kita sedang makan makanan di restoran, dan ketika makanan tersebut lama keluar, kadang anak-anak saya menggerutu dan mengeluh mengapa makanan keluar lama sekali. Karena mungkin mereka sudah lapar. Saya berulang kali menasihati mereka bahwa semua perlu proses dan harus bersabar. Tapi tetap mereka tidak ada perubahan. Sampai suatu ketika Tuhan ingatkan saya pada saat saya mengemudikan kendaraan dengan keluarga, dan ketika saya tidak sabar ketika saya melihat pengemudi di depan saya berjalan sangat lambat, saya menggerutu dan mengumpat, "Kok nyetir kayak keong?" Atau "Jalan kayak punya nenek moyangmu?" Di sana saya sadar bahwa anak saya meniru sifat dari saya yang tidak sabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau menasihati anak atau orang lain. Kita refleksikan diri kita dahulu. Seperti dalam kitab Yakobus tadi, yang sudah kita baca bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi iman yang disertai tindakan nyata memberikan dampak yang membawa kemuliaan bagi Allah. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan tentang bagaimana cara kita mendemonstrasikan iman melalui tindakan nyata. Yang pertama, hidup dalam kasih kepada sesama. Mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah perintah kedua yang terbesar, seperti ditulis di kitab Matius 22 ayat 39. Kasih ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata. Hidup untuk mengasihi sesama seperti yang Yesus ajarkan juga diucapkan oleh Rasul Paulus, seperti yang tertulis di kitab Roma 13 ayat 8 dan 10, dan juga oleh Yohanes di kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Dalam kehidupan sosial dengan masyarakat sekitar, kita tidak bisa meminta orang lain terlebih dahulu mengasihi kita, tanpa kita wujudkan oleh kasih kita kepada saudara-saudara kita. Hal yang paling sering kita lihat dalam kehidupan berpolitik dengan asas demokrasi adalah bahwa orang-orang yang dipilih, bahkan memiliki karir yang cemerlang di pemerintahan, adalah orang-orang yang benar-benar melakukan untuk kepentingan rakyat, bukan pencitraan. Dalam arti, pemimpin yang mau berkorban untuk rakyatnya, sampai dengan berani melakukan langkah yang tidak populer untuk kepentingan rakyatnya. Kita sering baca akhir-akhir ini di media sosial, ada seorang pemimpin wanita yang begitu dicintai oleh rakyatnya adalah Gubernur Maluku Utara yang bernama Shirley Laos. Beliau juga nanti akan diundang oleh Pak Arifin di acara KLC tahun 2025 di Bali nanti. Ketika saya membaca biografi sekilas dari Shirley Laos ini, ternyata beliau sudah aktif dalam kegiatan sosial pada saat suaminya, Benny Laos almarhum, menjabat sebagai bupati di Pulau Morotai pada periode 2017 sampai 2022. Jadi, pada saat suaminya meninggal, dalam rangka road trip kampanye untuk pencalonan sebagai Gubernur Maluku Utara, rakyat yang sudah mengenal pribadi beliau memilih Shirley Laos menggantikan suaminya untuk menjadi gubernur di Maluku Utara. Dan memang pilihan yang tepat,
dalam masa 100 hari pemerintahan beliau, hampir semua program-programnya sudah terwujud dengan baik, seperti pendidikan dan kesehatan gratis di seluruh provinsi Maluku. Dan ini jauh melampaui target awal yang rencananya memakan waktu 2 tahun. Luar biasa. Itulah bentuk pemimpin yang selain dipilih oleh karena perbuatan nyata yang sudah dilakukannya dan mempraktikkan iman Kristus seperti yang tertulis di Matius 22 ayat 39 tadi. Jadi tindakan nyata dalam kehidupan kita lah sebagai perwujudan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Yang kedua yang saya akan bagikan adalah rajin dan tekun untuk melakukan perbuatan baik. Tidak menjadi lelah dalam berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai hasilnya. Seperti kita bisa baca di Galatia 6 ayat 9. Perbuatan baik yang konsisten mencerminkan iman yang hidup. Sayangnya hal ini sulit untuk diaplikasikan jikalau kita tidak mempunyai kekuatan dan dorongan dari Roh Kudus. Beberapa minggu lalu, Pastor Harold di gereja pernah menyampaikan dalam khotbahnya tentang pemberian kepada orang lain. Contoh hal yang dahulu menjadi batu sandungan buat saya secara pribadi adalah dalam hal memberi kepada tukang parkir. Ini contoh saya. Saya masih suka kalau ketika saya keluar dari parkiran dan kebetulan tidak ada tukang parkir, saya sangat bersyukur. Oh, Tuhan Yesus ampuni saya. Atau ketika saya ingin pergi ke mesin ATM yang ada tukang parkirnya, saya lebih baik mencari mesin ATM lainnya yang berjarak cukup jauh hanya untuk tidak membayar parkir. Hal ini perlu dorongan iman yang cukup besar untuk saya dapat melampaui pergumulan seperti ini. Akan tetapi, Roh Kudus memberikan hikmat pada saya dengan cara setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya naikkan 10% hanya untuk dapat memberi dengan freely atau tanpa batasan atau hambatan, untuk supaya saya dapat memberi berkat kepada orang lain. Jadi, umpama 10% memang saya dedikasikan untuk perpuluhan, dan 10% lainnya untuk membagi berkat, dan saya allow 10% lagi untuk hal-hal lain. Jadi, intinya lebih dari 30% berkat yang Tuhan sudah berikan pada saya kembalikan kepada Tuhan dan sesama. Setelah saya menerima revelation seperti itu, saya menjadi lebih ringan. Saya tidak terbeban untuk dapat memberikan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Tentunya saya tidak sembarangan dalam memberi berkat tersebut jikalau tidak ada dorongan Roh Kudus. Ada satu kejadian yang baru-baru saja saya alami yang nanti saya akan ceritakan di topik selanjutnya. Intinya dengan adanya hubungan yang erat dengan Tuhan, tentunya kita menjadi peka terhadap tuntutan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesama. Ketika melihat saudara yang membutuhkan, kita dipanggil untuk bertindak dan memberikan bantuan nyata, bukan hanya kata-kata belas kasihan, seperti tertulis di Yakobus 2 ayat 15-16. Beberapa minggu yang lalu, Gereja Rock Balikpapan mengadakan Giving to Others, di mana jemaat di-encourage untuk memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. KM kami sendiri juga melakukan kegiatan tersebut dan sempat mengunjungi seorang ibu yang sedang sakit parah yang hanya ditemani oleh seorang anak laki-lakinya. Ibu tersebut dari agama seberang, dan ketika beliau tahu kami dari Gereja Rock, beliau mengatakan, "Puji Tuhan, sangat senang dikunjungi. Semoga Tuhan memberkati kami semua." Jadi kami merasakan ada kasih Tuhan yang luar biasa ketika kami datang untuk melayani kebutuhan sesama. Bahkan ketika kami tidak datang dengan tujuan untuk menginjili mereka, mereka seperti sudah menerima Injil keselamatan itu sendiri. Ketika kami doakan, ibu tersebut mengamini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sayangnya, seminggu lalu saya mendengar bahwa ibu tersebut sudah dipanggil Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ibu tersebut sudah di dalam Tuhan Yesus dengan mengamini doa yang kami panjatkan. Contoh lain yang saya bagikan, seperti yang saya janjikan tadi adalah kira-kira 2 minggu lalu, saya beserta keluarga sempat berolahraga sore di sekitar kompleks perumahan kami. Ketika kami berolahraga, anak kami yang kecil sempat melihat seorang kurir Gojek online yang sedang memegang dada kirinya sambil menahan nyeri. Kami hampiri bapak tersebut dan ternyata bapak tersebut mempunyai riwayat penyakit jantung dan dikatakan hari itu dia tidak meminum obat karena obatnya habis. Kemudian kami bawa bapak tersebut ke rumah sakit dan memang saat ditensi bapak tersebut
tensinya tinggi sekali dan ada kemungkinan serangan jantung dan diminta oleh dokter di IGD untuk diopname. Oleh karena lain hal, bapak tersebut menolak untuk opname dan meminta untuk pulang. Saya katakan boleh untuk pulang, tapi saya harus antar bapak pulang. Jadi pada saat itu saya dan istri mengantar bapak tersebut sampai pulang ke rumah. Sebelum berpisah, kami membimbing dia untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk kesembuhan dan keselamatannya. Ketika saya ceritakan hal tersebut pada rekan kami di gereja pada saat pertemuan pengerja, ternyata rekan kami pernah mengalami hal yang sama dan di daerah yang sama juga. Akan tetapi, kami mengamini akan apa yang dikatakan oleh gembala kami bahwa apapun motif dari orang tersebut, terlepas ingin memanfaatkan atau tidak, jikalau kita memiliki hati yang tulus ketika melihat saudara kita yang sedang kesulitan, maka Tuhan Yesuslah yang memperhitungkan hati kita dalam melayani sesama. Jadi saya imani akan firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 15-16 yang berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat firman Tuhan dengan jelas memberikan kepada kita tuntunan untuk kita dapat memenuhi kebutuhan sesama kita, tanpa melihat suku, agama, atau motif dari orang lain. Akan tetapi, tentunya kita harus waspada dan senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus dalam membantu sesama. Oleh sebab itu, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus dengan doa, puasa, dan pembacaan firman. Maka Tuhanlah yang akan membimbing kita dalam setiap tindakan yang akan kita ambil dan kerjakan. Jadi kesimpulannya, demonstrasi iman melalui perbuatan adalah panggilan setiap orang percaya. Dengan hidup dalam kasih, rajin melakukan perbuatan baik, dan memenuhi kebutuhan sesama, iman kita menjadi nyata dan memuliakan Allah. Mari kita menunjukkan iman kita melalui tindakan nyata, sehingga menjadi terang di tengah dunia. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Maha besar Bapa di surga, terima kasih buat revelation yang luar biasa pada minggu pagi hari ini, di mana kami belajar untuk mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan baik. Bapa, berikan pada kami hikmat daripadamu Tuhan, untuk Kau tunjukkan jalan bagi kami Tuhan, untuk kami mewujudkan iman kami dengan perbuatan baik kepada sesama. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pada minggu pagi hari ini. Kami percaya kami semua mendapat lawatan daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.